Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mahdi Agis, NPM 196220, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah metode bisnis, di mana saya mengangkat judul tentang analisis pengaruh modal dan lokasi pemasaran terhadap pendapatan UMKM di Bengkulu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Dengan berjalannya waktu dan kemajuan dunia usaha yang semakin pesat, maka kehidupan sangat sulit, menuntut manusia untuk berpikir dan bekerja dalam rangka untuk mewujudkan tujuannya, serta bertahan hidup di tengah banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Usaha mikro kecil menengah UMKM di berbagai negara, termasuk di Indonesia, merupakan salah satu penunjang perekonomian yang kuat sehingga mampu membantu perekonomian negara Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktivitasnya. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di tengah harus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global seperti meningkatkan inovasi produk atau jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Dalam perkembangan suatu UMKM tidak bisa dipungkiri bahwa modal dan lokasi pemasaran juga sangat berpengaruh dalam suatu kemajuan sebuah UMKM. Hasil penelitian Setiawati menunjukkan bahwa lokasi pemasaran menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pendapatan UMKM. Dan hasil penelitian Swadari 2020 juga menunjukkan hasil yang signifikan terhadap perkembangan suatu UMKM. Dari hasil kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lokasi pemasaran juga memiliki pengaruh yang berkelanjutan terhadap pendapatan. Yang pertama, seberapa berpengaruhnya modal bagi suatu pendapatan suatu UMKM di Kabupaten Selatan. Yang kedua, seberapa berpengaruhnya lokasi pemasaran bagi pendapatan suatu UMKM di Bengkulu.
Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya modal dalam pendapatan UMKM. Yang kedua untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya lokasi pemasaran dalam pendapatan UMKM di Kabupaten. Selanjutnya bab 2 pembahasan deskripsi konseptual, yaitu ada teori tentang pendapatan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit, maka pendapatan mempunyai peran yang sangat besar karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, pengertian pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan hibah. Palupi 2021 pendapatan adalah salah satu penentuan maju atau tidaknya suatu daerah. Peningkatan pendapatan dalam suatu kegiatan usaha yang telah dilakukan dalam periode tertentu sangatlah penting bagi para pengusaha ataupun perusahaan. Tingkat pendapatan ini adalah salah satu tujuan didirikannya sebuah Hayati 2021 secara garis besar pendapatan atau income dari seseorang adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada sektor produksi sehingga mampu mengurangi angka pengangguran yang pendapatan merupakan hasil dari seluruh penjualan barang atau jasa. Suatu komoditi pendapatan juga bisa diartikan sebagai penghasilan yang timbul dari aktivitas sebuah usaha. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah suatu aliran masuk dan peningkatan lainnya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya dalam kegiatan operasi perusahaan selama suatu periode. Sumber pendapatan merupakan suatu unsur yang perlu mendapatkan perhatian penting sebelum membahas masalah pengakuan dan pengukuran pendapatan lebih lanjut. Kesalahan dalam menentukan sumber pendapatan yang kurang tepat dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh dan berhubungan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, pendapatan dapat timbul dari transaksi dan kejadian. Jualan barang. Barang meliputi barang yang diproduksi adalah entitas untuk jual dan barang dijual kembali seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dari properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. 2. Penjualan jasa. Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas entitas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama selanjutnya. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk bunga, yaitu pembebanan untuk penggunaan kas
atau serta kas jumlah terhutang kepada royalti, yaitu pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang. Dividen yang distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan produksi mereka akan kelompok modal. Pengertian modal Fadila dan Ardila 2014. Pengertian modal dibagi menjadi dua, yaitu dalam selanjutnya yaitu modal. Pengertian modal. Pengertian modal dibagi menjadi dua, yaitu dalam pengertian akuntansi dan dalam pengertian usaha. Modal dalam pengertian akuntansi diartikan sebagai nilai bersih yang dimiliki oleh perusahaan dan terlihat dalam perkiraan modal yang berasal dari seseorang, milik tunggal, peserta dalam perusahaan firma. Jumlah modal saham yang dipunyai maupun surplus modal, surplus dan cadangan surplus dari suatu perusahaan, sedangkan modal dalam pengertian usaha merupakan kekayaan atau aktiva yang benar-benar dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangatlah diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan. Nah, sekarang ada macam-macam modal. Yang pertama, modal sendiri. Untuk modal sendiri tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban. Yang B, tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dan diperoleh dari setoran pemilik modal itu. Selanjutnya ada modal asing. Modal asing kurung yang A, pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing. B, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan, modal ventura, asuransi, leasing, dan pensiun, asuransi atau lembaga pembiayaan. C, pinjaman dari perusahaan non. Selanjutnya modal patungan. Selain modal sendiri atau pinjaman juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagi kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan satu orang teman atau beberapa orang yang berperan sebagai mitra usaha. Selanjutnya ada pengertian lokasi usaha. Dalam merencanakan suatu usaha, peran lokasi merupakan hal penting yang perlunya memilih letak lokasi yang strategis akan berhubungan dengan masalah efisiensi
distribusi, transportasi, sifat, bahkan atau sifat produk, dan kemudahannya mencapai. Bila usaha dapat menekan biaya-biaya produksi, biaya operasional lainnya, maka daya saing usaha akan meningkat karena harganya menjadi lebih kompetitif. Rental lokasi penting bagi usaha tentu seperti toko, pakaian, toko, bahan makanan. Lokasi usaha yang strategis dapat meningkatkan pendapatan pedagang, karena memilih lokasi usaha juga adalah strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Pemilihan lokasi usaha strategis pada usaha dagang dan usaha jasa berfokus pada peningkatan keuntungan atau pendapatan jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Jarak antara pedagang dapat menimbulkan persaingan antara pedagang sehingga peluang pendapatan pedagang akan berpengaruh. Lokasi dilihat dari sisi perbedaan harga, maka akan berpengaruh oleh faktor. Apabila antara lokasi satu pedagang dengan pedagang lainnya, jarak di mana untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan biaya, maka salah satu pedagang dapat menaikkan sendiri harga tanpa kehilangan seluruh pembeli. Pelanggan jauh darinya akan beralih ke pedagang lain yang tidak menaikkan harga, tetapi pelanggan yang dekat dengannya tidak akan berlari karena waktu dan biaya untuk menempuh jarak tersebut masih lebih besar daripada perbedaan harga jual di antara. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Saat ini pekerjaan masyarakat sangat beragam, ada yang menjadi nelayan, petani, ojek online, dan menurut syarat salah satu yang paling mudah adalah membuka suatu UMKM. Membuka suatu UMKM bukanlah hal perkara yang mudah, selain harus memilih skill, modal merupakan hal yang sangat penting dalam membuka suatu UMKM. Nah, menurut saya tanpa modal UMKM akan sulit untuk didirikan. Lokasi pemasaran juga berpengaruh besar dalam berkembangnya suatu UMKM, karena jika lokasi pemasaran suatu UMKM strategis, maka pendapatan suatu UMKM juga akan berkembang pesat daripada lokasi pemasaran yang kurang strategis. Untuk kerangka teoretik yaitu modal yaitu X1, lokasi pemasaran X2, sedangkan untuk Y-nya pendapatan UMKM. Definisi operasional variabel ini ada 3, itu yang terdiri dari variabel dependent dan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah X1 dan lokasi pemasaran. X2, sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan. UMKM Y, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dan terhadap variabel. Selanjutnya pembahasan bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dilaksanakan selama 2-3 bulan di tahun 2000. Waktu dan lokasi penelitian ini akan dilakukan beberapa bulan lagi di tahun 2022. Penelitian ini akan dilakukan di UMKM yang ada di Kabupaten Bengkulu.
Sumber dan teknik pengumpulan data, yaitu ada data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan informasi pada penelitian ini, yaitu pemilik UMKM yang ada di Bukit Selatan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui literatur yang berasal dari media yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, observasi atau pengamatan kepemilikan UMKM yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan dapat didefinisikan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi atau pengumpulan kepemilikan UMKM yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang berfokus UMKM yang terkait tentang proses pemasaran menggunakan teknologi yang sederhana. Dan hasil dari produksi biasanya belum bisa mencukupi kebutuhan pasar. Pemasaran yang dilakukan juga hanya di pasar sekitar lokasi, belum bisa mencapai pasar yang berada di luar Kabupaten Bengkulu Selatan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang mendalam dari responden. Dalam hal ini peneliti wawancara kepada pemilik. Selanjutnya itu ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Alasan pengguna teknik ini adalah karena dapat digunakan sebagai bukti fisik dan dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data berupa arsip atau dokumen-dokumen untuk melengkapi data yang diperlukan. Selanjutnya, teknik analisis data. Setelah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, interview, dan informasi penelitian, data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Bentuk uraian terhadap subjek yang diamati. Selanjutnya, pembahasan disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum, menentukan pertanyaan yang bersifat khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memecahkan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Dilakukan uji asumsi klasik karena model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari masalah multikolonialitas dan heterogenetas serta masalah nominalitas data. Untuk itu maka perlu dilakukan pengujian terhadap model regresi yang akan digunakan pada. Selanjutnya, reduksi data. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data-data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi ini. Bila pada saat saya menyampaikan materi ini ada yang kurang, pun ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.